Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Emang masih pagi banget sekarang di Kuala Lumpur. Ketemu lagi di video aku di Ika Wulandari Channel. Dan hari ini aku diajak sama salah satu teman baikku untuk melihat kegiatan beliau berkuda. Tuh, di belakang aku, kelihatan kan? Kalau orang-orang sekarang itu semuanya hobinya suka naik sepeda, suka goes. Tapi kalau beliau benar-benar anti mainstream, sukanya horsing atau juga naik kuda. Saat ini aku sudah berada di Mont Kiara. Mont Kiara ini adalah salah satu tempat untuk orang-orang yang memiliki kuda, melatih kudanya atau juga olahraga sehari-harinya itu di lapangan yang sangat luas ini. Tadi ini kita kesini juga sampai nggak tahu spotnya ada di mana karena begitu luasnya pacuan kuda ini. Dan nanti sebentar lagi kita akan ketemu dengan beliau yang memiliki kudanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah. Oh iya. Wala ilaha. Jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang di belakang aku nih, kita langsung ketemu yuk sama temanku yang sedang melatih kudanya. Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam. Ini kudanya keren banget. Terima kasih. Ini deket-deket nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan saya pegang. Keren banget ya, kudanya besar banget. Ini seukuran apa ya begitu? Ya, nggak beda jauh dengan anak-anak gajah. Anak gajah. Tapi ini umur kudanya berapa sih Mbak? Ini masih Prince, namanya Prince ya. Oh, namanya Prince. Hi Prince, how are you? Prince ini 14 tahun. Prince ini 14 tahun? 14 tahun. Oh, jadi cowok ya Prince ini ya? Yes. Prince boleh Gayer. pegang nggak sih? Boleh pegang, tapi silakan. aku nggak berani pegang badannya. Kan karena nggak biasa, jadi ya agak sedikit. Bulunya. Karena kita nggak biasa, tapi kalau udah biasa itu Oh, jatuh cinta. Biasa, okay ya. Jatuh Mbak Vera cinta. udah berapa lama sih Mbak? Dengan Prince ini sudah 10 tahun ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah 10 tahun Mbak? Nah, saya sama Prince 10 tahun. Jadi dulu waktu kecilnya udah di ini ya? Sudah dulu, diasuh? ya. Prince dulu kuda racing. Oh, kuda racing. Kuda racing, kuda balap ya. Emang bedanya apa sih? Ada jenis-jenisnya ya? Kuda racing atau kuda... Kuda ini macam-macam. Atau kuda catur gitu? Enggak. Kuda tuh ada kuda racing, kuda dressage. Dressage itu yang kecantikan badan ya. Taktik. Oh, kuda jump. dressing. Oh, yang untuk... Kalau kuda poni gitu beda ya kategorinya? Bukan, itu untuk, maksud saya gini, untuk kategori yang kuda kita pakai kayak seperti atletik, rally, dekat lari jauh. Nah, kuda pun sama, ada dressage, ada racing, ada kuda jumping, seperti ada pak itu. Ada tadi juga, aku lihat tuh ada untuk loncat gitu, itu olahraganya gitu maksudnya? Yes, loncat. Ada juga kuda endurance. Oh, Endurance itu apa, mesin kayak? Bukan, endurance itu maraton. Oh, maraton. Jadi dia Panas. untuk pacuan kuda yang jarak jauh gitu ya? Iya, 20 kilo. Ini beratnya berapa sih kudanya segini? Aduh, jangan tanya berat. Kira-kira. Kayaknya berat banget ya? Berat. Ini dulu belinya di mana sih Mbak kalau kuda? Kuda ini dari dia campuran Australia Arab. Oh, Australia dengan Arab. Ya. Bapaknya Australia, apa ibunya Arab gitu? Bapaknya Arab, ibunya Australia, peranakan. Jadi dia dari Singapura. Ini tanda-tandanya kenapa tuh Mbak kalau begitu? Lapar. Dia nggak mau. Oh, lapar. Jadi kayak orang juga kasih ya? lagi Wan, gula. Sudah lapar, sebentar ya, nggak apa-apa kan? Jadi kuda itu kayak orang ya, kalau ada misalnya masa-masanya. lapar dia cranky gitu ya? Iya, tapi nggak apa-apa, dia pegang, tenang. Ya udah. Wan, pegang aja. Pegang, biar tenang. Ya, jadi kita pun Wan ngobrolnya. ini siapa? Wan groom yang pegang Prince. Oh, Itu yang Mbak. jaga Prince. Wan sudah pegang Prince lama juga ya, jadi sudah kayak satu darah lah. Oh, udah kayak anaknya gitu ya, Wan? Iya, lihat tuh kan dia. Jadi terus ini kalau kita mau tahu gitu ya, kuda itu ada ininya nggak sih, kayak kalau aku ngelihat di TV gitu kayak ada chipsnya di dalam badannya, jadi kita bisa cek kalau kita scan chip itu kita akan tahu dia bloodnya asalnya dari mana, umurnya berapa gitu. Kita nggak usah lihat dari darahnya, dari punya badan, panjang badan, dia punya ekor, dia punya kaki, muka dia kelihatan. Blood Europe. Mbak turun aja kali ya? Mau turun, nggak usah atas kuda lagi. Pas saya turun, saya pegang dia, oke? Benar. Kalau soal turun nggak jago.
Oke. Ini tingginya kira-kira berapa? 2 meter kali ya? 2 meter lah. 2 meter ya? Kita aja 165, udah sudah. Sampai atas 2 meter gini ya? 2 meter. Ini berarti ada di tingkat kedewasaan maksimalnya kuda ya? Tidak. Kuda kalau darahnya dia tinggi memang tinggi. Kalau darahnya pendek kayak poni memang pendek. Oh gitu. Jadi ini bisa lebih tinggi lagi gitu maksudnya? Enggak, dia sudah. Ini sudah mencapai maksimal ya, tingginya sudah, gitu ya? Dia sudah maksimal karena dia sudah kita latih ya. Kecuali kalau dia ini tegang banget, coba gue syuting video ini. Nggak apa-apa. Kalau nggak kenal kan maka tak sayang. Benar. Ini dulu waktu awalnya ya membeli kuda ini, kenalannya itu berapa lama bondingnya gitu? 1 hari. Oh 1 hari langsung? Langsung. Oh, Oke. Gitu. Mbak Vera udah berapa lama sih? Kalau dengan Prince 10 tahun, dengan yang Dari lain, awal baru- berkuda, ada hobinya? 15. Sudah tinggal di Malaysia ya. So sejak tinggal di 15. Malaysia sudah Di 15 Malaysia tahun? sudah hampir 20 tahun. Oh kan? 20 tahun, jadi Ya. punya hobi berkuda ini sudah 20 tahun? Ya. Dan Prince ini kuda yang keberapa dimiliki? Kalau kita bilang ini mau memiliki keberapa nih ya? Kasihan. Oke, Prin ini sama saya sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun. Jadi kan pahamlah kalau saya bilang. Terus kalau apa tuh namanya, tadi kan waktu Mbak Vera naik kuda tuh aku ngedenger Mbak Vera tuh sambil kayak sholawat gitu loh. Ya, ya. Sambil sholat kedengar juga gitu-gitu. ya? Iya denger, kan badannya udah dipasang mic Iya. tadi, jadi aku udah denger. Ya. Itu biar apa ya Mbak? Emang ini agamanya Islam? Oh iya, kuda dari Arab ya? Lupa. Enggak, bukan soal Islamnya. Kan kuda itu hobinya Nabi Muhammad SAW. Ih bener. Nah. Jadi tuh sunnahnya kita kan sebagai muslim adalah berkuda dan memanah ya. Korek. Benar. Jadi apalagi kalau bisa naik kuda sambil manah. Jadi kayak laskar prajurit zaman dulu ya. Dulu. Kalau kita sekarang ibu-ibu zaman sekarang. Zaman sekarang aja berkuda. Ini Prince makannya apa sih Mbak? Makan apa aja Wan ya? Tadi kan makan permen nih kayaknya. Permen ini pengganti karena udah lapar. Jadi saya kasih permen biar dia tenang. Permennya sama kayak yang kita makan gitu nggak? Permen biasa? Gula Oh khusus. gula khusus. Gula khusus untuk kuda? Iya. Ada dong. Oh baru tahu ya ada gula khusus untuk kuda. Jadi kalau Mbak Vera di rumah jangan salah naro gula di meja ya, nanti dimasukin ke dalam teh. Terus ini biasanya mendatangi Prince atau juga menunggangi Prince ini berapa kali dalam seminggu? Kalau seminggu itu saya hampir 6 kali ya. Oh jadi setiap hari? Setiap hari. Setiap pagi seperti ini? Setiap pagi. Karena kuda itu sama kayak anak kecil. Kalau nggak kita keluarkan, dia punya tenaga ekstra tuh kuat. Oh, jadi ada hiperaktif gitu jadinya ya? Itu namanya juga binatang kuda kan. Makanya kalau kita bilang. Bener, apalagi kalau mobil gitu kan tenaga kuda, horsepower-nya berapa. Ini ya berarti. Jadi kuda harus dikeluarkan. Kalau nggak tenaganya? Kalau nggak 2-3 hari kita nggak keluarkan, dia bisa jadi hiper. Oh, oke. Itu sangat bahaya. Coba sih di close up, aku mau ngeliat deh. Ini nih, ini ada tulisan NCS M200. Maksudnya apa ini Mbak? Itu kode dia waktu lahir. Itulah paspor dia. Oh, paspornya. Oke. Jadi kalau dia dicuri atau apa saya tahu. Oh ini nggak, tapi bisa hilang kan? Ini karena di kulit? Di kulit atau di tato? Oh ditato, dicap. Ya seperti sapi. Kasihan Prince dulu sakit dong berarti waktu dicap. Capnya kan nggak sampai ke daging. Ke daging ya. Cuma kulit. Jadi NCS ini M200. Paspornya bentuknya kayak kita, bukan paspor hijau gitu. Warna putih. Oh warna putih. Baru tahu kan ada kuda punya paspor, bukan manusia aja. Kalau tanding internasional kayak SEA Games atau Olimpik, dia mesti dibawa keluar punya ada paspor. 4 bulan sekali kita kasih obat cacing ya. Obat cacing. Obat cacing, antibiotik dia, bukan antibiotik sih, apa namanya? Vaksin. Oh vaksin. 4 bulan atau 6 bulan tergantung vaksinnya. Obat cacing, semua obat ada. Karena kalau untuk petanding keluar, dari semuanya nggak mau terima kuda yang kuda gila atau kuda sakit. Ya. Maksudnya gimana itu? Ada kuda sakit, flu, itu nggak mau, itu menular. Oh jadi di tempat kandang kuda ini, di pusat kuda ini, kalau ada kudanya yang salah satunya mengandung virus atau bakteri, yang lain tuh nggak mau gitu ya di sebelahnya, karena nanti bisa ketularan gitu ya. Bahaya. Oke. Ini benar-benar kelihatan terawat banget ya, dari bulunya, kemudian juga dari ini apanya sih Mbak? Ini apa nih? Namanya cep. Cep. Ya. Apa itu cep? Kayak kita boot. Oh, boot, sepatu bootnya gitu ya. Tapi kan Enggak, harusnya sepatu di bawah ya Mbak ya? Itu kenapa di situ? Dia ada mata kaki. Oh, ada mata kaki seperti kita. Kadang mereka kan di bawahnya ini, maaf bicara, ini besi. Sepatu kuda kan besi. Ada besinya, sepatu dia besi. Tapi sepatu besinya di sebelah mana nih? Bawah, angkat ya. Bawah. Angkat Wan, dan ditunjukkan. Angkat dikit. Ya. Bentar. Oh, ini yang namanya tapal kuda ya.
Oke. Ya, itu kalau nggak yang pakai namanya. boot, Kalau nggak pakai sepatu kuda itu apa efeknya? nggak pakai boot, Kakinya rusak gitu ya? bukan, takut si tapalnya itu kena kanan kiri, kan luka. Oh, jadi tuh saling melukai kaki Iya. kanan kiri Dan kadang masing-masing kan kalau gitu dia ya? jumping atau dia loncat atau dia dresser kan namanya juga kayak kita pasak. Oh iya benar-benar, apalagi kalau kesandung, gitu kan ya. ada luka kita kasih itu. Ini beratnya berapa kg, Wan? Oh 1 ton lebih, 1 ton. lebih, Oke. 1 ton lebih. Ini kan nih, ini kayaknya bulunya nih kayaknya disisir terus ya. Ya, itulah dia yang Bulunya rajin. kayak manusia. Potong rambut. Potong rambut. Iya, pakai ini, pakai sampo. Pakai sampo dicatok Iya. juga ya. Kenapa mau makan? Sebenarnya pengen Iya. banget aku megang, cuman Pegang. agak-agak takut. Nanti nggak apa-apa, nanti Dulu aku sih pegang. waktu kecil pernah ya naik-naik kuda kayak di tepi pantai Parangtritis. Tapi itu dulu banget, bukan sekarang. Kalau sekarang ini benar-benar melihat kuda yang real. Kalau di pantai itu kan mungkin kuda apa itu ya Mbak ya? Kuda juga. Tahu cuman maksudnya bukan bebek. itu kuda Maksudku pariwisata. kuda pariwisata, bukan kuda seperti ini ya. Nah, Kuda. Prince Ini kuda. ini kan kuda racing. Pernah dipakai sama Mbak Vera ini racing kemana? Atau pernah nggak mengikuti perlombaan Oh gitu? iya. Prince dia punya 2 talent, dia 3 talent, dia racing pintar, memang dia aslinya racing, tapi anak saya pakai dia untuk jumping dan saya pakai dia untuk dressage. Untuk apa? Dressage. Dressage. Apa itu dressage? Dressage itu kalau kita bertanding itu yang badannya mesti tegap, Oh. ya, dan dia belok kanan tuh. Semua teori itu yang kita itu kepintaran kita ngatur kuda. Oh. Kalau jumping ya seperti itu jumping. Oh, maksudnya tuh jadi ada yang namanya perlombaan binatang kuda ini kayak keindahan ya berarti ya? Betul. Oh, oke. Kerapihan pakaian. cara Pakaian? kita- ya, Pakaiannya gimana? Ini bukan pakaiannya ya berarti? Bukan. Ini Kalau- apa ini? Ini kalau kita bertanding dipakai putih dan saya pun hitam putih. Oke. Saya pakai baju putih-putih dengan jas, Oke. dengan semuanya dasi. Iya, aku kan pernah ngeliat Mbak ya. Vera di Instagramnya kan. Iya. Itu berkuda, Itu berarti dressage. lagi dressage Dressage, competition. yes. Pernah juara nggak? Alhamdulillah sering sekali. Sering sekali, Prince. Good Emang dia boy, bagus. good boy. Alhamdulillah ya Prince. Ibu kalau orang biasa mau belajar berkuda perlu waktu berapa lama ya? Kira-kira? Tergantung talent seseorang. Mhm. Ada yang orang baru lihat datang dia naik talent dia cepat. Langsung bisa gitu ya, Ah. karena mungkin dia sudah punya bakat. Talent Iya, talentnya Dia sendiri tetap. kali ya. Karena kalau mau belajar kuda itu bukan kita langsung lari ya. Benar. Kita ikutin cara belok kanan, belok kiri, kaki kanan, kaki Betul. kiri itu nggak gampang. Tuh Prince-nya karena terlalu mesra dengan Ya, ibunya gitu ya, sampai dijilat-jilat gitu tangannya. Terus Minta kalau makan. di Monkiara ini tempat penitipan atau memang harus diletakkan di sini? Di Memang Malaysia saya- peraturannya bagaimana itu? Bon Kiara ini bermacam-macam di Malaysia bermacam klub. Kelab Bukit ya? Kiara ada, tapi saya pilih Bukit Kiara karena ya dari dulu di sini ya. Oh iya, Bukit Kiara, kok Monkiara sih? Bukit Kiara. Bukit Kiara. Memang dari sini saya pilih ya, karena gurunya di sini, memang juga saya tenang di sini dan kita juga pertandingan di sini ya. Oke. Ini kan giginya itu juga digosok gitu nggak sih? Mbak? Gigi Prince hampir 6 bulan sekali kita potong. Atau bukan Gigi dipotong, dikikis. kikir ya? Kikir. Caranya gimana sih tuh? Ada kikir? dokternya ya, Pri. Dia kikir, ada alat sendiri. Angkat, dia kikir. Maintainnya nggak sedikit. Nah iya, ini ngomong-ngomong soal ini belum ke harga ya. Maintenance-nya ini kan setiap hari dikasih makan, dikasih gula, kemudian juga Pelot. dimandiin, nyalon, Ya. obatnya, vaksinnya. Iya. Itu berapa sih kira-kira Mbak Vera? Aduh, kalau untuk mereka ya, kalau sama tanding semua ya hampir 10.000 per bulan. 1 bulan? Iya. 10.000 ringgit. Ah. 10.000 ringgit. Ah. 10.000 ringgit. Karena kan Permisi. sepatu kudanya ini, Pulang dulu. sepatunya tiap bulan ganti. 10.000 ringgit itu baru maintenance-nya ya. Iya. Senilai sekitar 34 juta rupiah berarti ya. Ya, belum kalau kita tanding Itu ke belum luar kalau daerah tanding keluar ya. Ke daerah. Indonesia atau kemana ya itu pribadi tiket tahu lah kalian. Bener Bang, pengangkutannya Ya, gitu. ah, Nah, betul. kalau di Bukit Kiara ini sendiri sewanya berapa? Atau sewa atau beli kandang gitu sih Mbak di sini Enggak, hitungannya? kita makanya saya bayar 10.000 tuh semuanya sama kudain sama pekerja. Oke. Oke, Wan pegang Wan, sudahlah dia sudah Wan tolong Wan, dia sudah gerah. galau. Ada galu makan, jam makan. Bagaimana kalau kita ngobrol nggak usah pakai print dulu? Ya. Oke. Boleh. Boleh Wan aja ke atas. Oke. Makasih ya Wan. Bye Nanti Prince. saya ke atas. Oke. Kamu ambil helmet, kasihan udah lapar. Cium, kiss.
Oke. Sebenarnya tadi aku pengen naik sih, cuma Mau naik? karena Mau naik? pengen sih, pengen nyobain, boleh nggak sih? Ambil tangga duluan dia mau naik satu Iya, orang. tapi pakai tangga ya. Soalnya udah sampai sini masa Sebentar aku ya. naik kuda. Naik. Ini buka kaki. sepatu nggak sih? Oh, Buka usah, sepatu jangan. kayak masuk musola. Kaki kiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tangan di sini sebelah kiri, Oke. sebelah kanan mah. Kaki kiri di sini. Nah. Oke, tekan. Oke. Oke, kangkang langsung. Kangkang langsung. Iya, pegang ini Oh, lebih pegang enak. ini? Pegang ini. Nih. Up, itunya Bang. Iya. Oke. Wah! Enggak apa-apa, Wan, ada Prince. help me. Enggak apa-apa, ada Ridwan. Wan, Kaki. Ada Ridwan. mana kaki? Nah, pijak. Ja. Kena pijak. Oke. Ini harus adaptasi. Ini pertama kalinya aku naik kuda. Sholawat, baca Salawat, salatullah, salamullah. Oh, begini rasanya naik di atas kuda. Action. Kalau Lihat. misalnya takut akan ketinggian, kayaknya nggak usah deh. Dan kalau nggak punya keseimbangan tubuh juga nggak bisa ya. Iya. Ini aja aku mau naiknya penuh perjuangan banget. Oke, udah ngerasain naik. Thank you, Prince. I'm coming down. Kaki Kaki kanan dulu. kanan sampai kanan. Sini buka. Kaki Sini buka, kanan buka. Ini tekan. Terus Ini tekan. Swing belakang. Pegang ini. Ini pegang. pegang mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ini swing belakang. Pegang ini. Swing belakang. Ini. Yang ini. Ini tekan. Tar dulu. Gimana? Ini tunduk. 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 Gini. Iya, enggak pegang tangan. Tunggu. Iya. Swing dari belakang. Tinggi Bang. Sama rupanya. Itu pertama kali kayak aku tadi nggak sih naik susah turun susah gitu Mbak? Enggak. Enggak. Saya Emang bilang udah. Kalau saya bilang tadi kan, siapa yang ada talent dia cepat. Siapa yang dia memang dia suka. Berarti aku nggak punya talent naik kuda. Dia- Aku naik ayam. terus Mbak, ini kan apa namanya bulunya juga nih. Ya. Bulunya panjang banget dong lihat. Kayak rambutnya manusia gitu terurai ke belakang rambutnya keras gitu loh. ya. Iya Rambutnya keras tuh. tadi aku pegang keras kayak sapu ijuk gitu ya. Tapi agak lemas sedikit sih. Nah ini Udah kita sekarang Prince sudah diantar kembali ke kandangnya karena Iya. sudah lapar ya Mbak ya. Udah lapar jamnya dia. Makan. Makan deh. Biasanya nih dalam sehari itu mengendarai Prince itu berapa lama? 1 jam, 2 jam? 1 jam. udah cukup. 1 jam itu ngapain aja? Warming up gitu? Pertama, ya bukan soal Prina, kitanya juga. Terus kitanya juga pemanasan juga gitu ya? Iya. Kenapa sudah 50 lebih plus kan? 50 lebih, nggak kelihatan. Lihat dong penampilannya, begitu langsingnya. Ini gara-gara naik kuda Naik kuda terus terus ya. nih. Nah ini itu tadi Kuda Arab loh. maintenance-nya aja. Bener ya, kuda Arab aja udah keren banget. Nah ini tadi kan maintenance-nya itu senilai 35 juta rupiah per bulan. Itu baru maintenance-nya. Ya. Kalau dari outfit Mbak, ini kan kita naik kuda kayak aku tadi nyoba pakai baju begini kan itu nggak bisa ya, nggak proper. Kalau begini nih, ini celana khusus berkuda ya? Ya, celana kuda, khusus kuda. Kalau kita mau yang serius ya kita harus prepare serius juga ya. Jadi kenapa mesti pakai celana kuda? Karena ini karet. Oh itu karet, bukan kayak karet celana ya. untuk fitness, untuk Bukan, lari jogging jangan. beda ya? Tadi kan bangku dia, saddle dia kan kulit, itu bisa lecet. Oh iya bener, dan Karena juga kan- nggak ngikat gitu Iya. ya. Jadi harus celana kulit ketemu pedalnya kulit juga Iya, gitu. jadi kalian nggak lecet karena itu suatu sakit kan ya. Kedua, kenapa mesti baju, sepatu? Karena kuda juga kalau sepatu kayak gitu nanti kalian nggak konsentrate, kalian Ini buat ke jatuh. mall sepatunya. Iya. Untuk olahraga itu nggak bisa. Kenapa nanti kan kalau konsentrasi licin jatuh. Itu lebih bahaya. oke. Lebih bagus kita pakai sepatu yang proper kuda. Nah mau ini serius, kalau celana kuda seperti ini berapa sih Mbak harganya Mbak? Ini ya kan aku nggak pernah punya celana kuda, beli aja. Mau beli di mana juga nggak tahu celana berkuda itu di mana. ada yang murah 400. 400 apa itu? Ringgit. 400 ringgit itu murah. Catet, 400 ringgit itu yang murah. Kalau Ada yang yang- kayak Mbak Vera pakai ini Ada berapa? ini? 800. Yang Mbak Vera pakai ini 800. 800 ringgit. Iya. 800 ringgit itu sekitar 2,7 juta ya. Baru celananya saja. Kalau sepatu Mbak, ini Ada sepatunya bukan sepatu boot untuk winter kalau kita ke Eropa gitu, beda ya? Beda. Dia karena dia ada ini ya, ada semua
ikatannya bawah semua racingnya. Sepatu kuda tergantung, ada yang 3.500 ringgit. Sepatu kuda? Ada yang paling murah 2.000, 2.500. Itu ringgit ya, bukan rupiah. Ini sepatu kuda satu set ini ada yang 2.500 ringgit dan ada yang 3.500 ringgit. Tergantung daripada merek. Tergantung merek. Ya. Kalau yang Mbak Vera pakai ini berapa nih? Sedang-sedang saja, terlalu mahal juga habis. Membumi sekali ya, karena kita sudah ada di lapangan, bukan di atas kuda. Kalau yang Mbak Vera pakai ini merek apa sih Mbak? Ada merek-mereknya nggak sih? Gitu? Ada. Tergantung buatan Inggris atau bagaimana. Kalau ini saya buatan Indonesia loh. Ini buatan Indonesia? Saya buatan Indonesia loh. Wow, we proud of you Indonesia. Ya, saya bangga jadi orang Indonesia. Jadi ini made in Indonesia? Ya, kulit dari Cibaduyut jangan-jangan? Bukan, dari Jogja. Oh, dari Jogja. Karena di Jogja banyak pesantren yang dia gunakan dengan kuda ya. Jadi mereka produk sendiri, jadi saya promosikan. Oh benar-benar, jadi kan kalau di pesantren itu belajar berkuda, mereka sekalian membuat sepatunya. Iya, jadi kulitnya pun lebih elastis, lebih enak lagi. Oke. Iya. Ini belakangnya tuh sepatu kuda tuh ada itunya Ya, apa sih ini Mbak? besinya Itu? ring ini. Coba dilihatin. Nah, ini kalau kita pakai, kadang-kadang kita gunanya untuk pukul kuda badannya. Ah, maksudnya apa tuh pukul kuda? Kita bukan pukul ya, kita senggol dia, body dia. Kalau kita mau ke kiri, kita pukul pelan-pelan. Ke kanan. Tapi kalau terlalu kuat dia loncat. Jadi ini kayak nyolek ya? Kiri dong gitu. Tapi benar. kalau dicolek pakai tangan kan nggak kerasa. Ya, Jadi dicoleknya pakai besi. itu. Karena kan orang suka pukul pakai dia punya whip. Itu tadi saya pegang ya. Tapi kadang-kadang saya nggak, Whip. saya jarang. Whip itu yang kayak cambuk tadi. Ini namanya whip. Whip cream, bukan? Bukan. Boleh pegang nggak Mbak? Boleh. Ini cambuk. Cambuknya ini dipegang aja kayaknya udah kerasa mahal banget ini kan. Terus ujungnya ini kayak ada buntut kudanya juga ya Mbak ya? Bulu segala bulu. Bulu segala bulu. Ini gunanya untuk apa nih? Ya, betul dia punya ekor. Dia punya punggung belakang. Oh, ininya ya. Dia punya punggung. Bontotnya gitu iya. ya. Nah, kalau bedanya ini whip dengan yang di kaki apa? Beda. Kan sama-sama untuk nyolek Iya. kuda istilahnya. Kalau ini, kalau dia bandel sekali baru kita. Oh, kalau bandel sekali nggak mau nurut gitu ya? Oke. Tapi saya jarang pakai ini ya. Saya pakai ini aja karena kan sudah saling pengertian. Jadi dia tahu. Sudah sehati gitu ya. Dia tahu kanan ke kiri atau dua-duanya berarti loncat. Oh, kalau dua-duanya loncat, loncat. jumping. Jumping. Prince itu bisa loncat berapa tinggi maksimal? 1 meter. 1 meter. 1 meter untuk Tinggi Prince. banget ya? Ya, untuk kuda tinggi. Kalau kita mau kayak kita yang nggak pernah naik kuda kan, untuk naik aja susah, apalagi untuk jumping. Supaya kita bisa sampai ke skill sampai jumping itu latihannya berapa lama? Anak saya saja tuh hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Wow. Itu baru bagus ya. Baru bagus jumpingnya gitu. Jumpingnya ya baru bagus. Kadang-kadang ada orang bisa jumping bisa, tapi dia kadang-kadang dia nggak bisa ukur berapa langkah kuda itu daripada jumping yang pertama, jumping yang kedua itu kamu mesti diukur berapa Oh, meter. maksudnya ancang-ancangnya gitu ya? Itu kan kadang berkuda ini kita bukan hanya naik kuda saja disuruh dia loncat, kitanya mesti pintar. Binatang kita yang atur ya. Bukan jadi, kayak mobil gitu kita tahu. Kanan kiri enggak. Benar. Naik kuda kita karena mesti, punya perasaan juga kan ya kuda. Kita bawa 2 nyawa. Nyawa kita, nyawa dia. Nyawa kuda juga. Jadi kalau kudanya ngerasa takut mau loncat, dia juga nggak akan loncat dong betul, gitu ya. Beda kalau mesin, kalau kita suruh belok ya belok gitu. Gitu. Makanya itu saya bilang kuda itu olahraganya Nabi ya, karena dia mesti deketin hati binatang itu nggak segampang itu. Kita bawa dengan salawat, dengan tenang, jadi dia pun bawaannya tenang. Tuh begitu. Tapi kalau jadi kita arogan, kudanya pun pasti kita akan bisa kerasa ya Mbak ya? Dia tahu sifat. Oke. Binatang ya, semua binatang bukan indra keenam lagi, indra ketujuh ya. Dia tahu mana orang yang arogan, mana orang yang dia akan paham dia. Jadi kalau misalnya kudanya itu nggak nurut gitu, terus banyak ngelawan, artinya dia mungkin nggak cocok secara sifat gitu ya. Mungkin kasar. Terus mungkin sombong juga, menganggap dia binatang loh gitu kan. Dibawa lari lah. Dia nggak mau ya begitu. Pasti, tapi rata-rata orang yang naik kuda itu dia tahu bahaya dan dia selalu humble ya. Kenapa kalau dia jatuh dari kuda ya? Benar. Ini Mbak Vera ini temanku nih humble banget. Insya Allah. Humble luar biasa. Insya Allah, banget. jangan dipuji. Bayangkan punya kuda. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini kalau sepatu kita udah tahu nih tadi harganya maksimal ada yang 8.500, celana 2.500 ringgit. Enggak, helm, celana 800. Oh iya celana, sorry, celana 800. Helmnya nih, helmnya kan khusus juga nih, nggak bisa pakai helm proyek. Kalau helm kita 1.500. Oke, bedanya apa sih Mbak helm dengan yang helm kuda dengan helm yang lainnya? Beda. Bedanya karena gimana? helm ini safety-nya ya, spesial di otak belakang ya. Oke, jadi ini tebal ya? Sorry Mbak, pegang boleh.
Kita buka. Oh, kita buka boleh ya. Kan? Karena dia ada Oh spesial. iya, ada kayak sponge-nya nih. Dalamnya Karena ada tebal ya. Tebal ya, Jadi ya. kalau nauzubillah min zalik Iya. jatuh, Nah, aman masih aman. ya. Setidaknya ya insya Allah lah jangan Insya Allah sampai. masih terlindungi lah ya, cover. Kan lebih bagus. Iya, helm kalau dia makin safe, makin mahal. Oh, semakin aman, semakin mahal, Ya, semakin sama, tinggi harganya. Ya, sama kayak motor helm motor ya, benar. Helm motor juga kan semakin aman, semakin kualitasnya bagus, semakin mahal. Terus ada yang murah 500. 500 Kalau ada murah. paling murah. Mhm. Paling murah 500. Maksimalnya harganya Ada 3.000. 3.000. Oke. Jadi kalau misalnya kita secara total kasar-kasarnya aja ya, mulai dari helm 3.000, celana 2.500. Nah, celana 800. Oh iya, celana 800, sepatu 6.000 ya gitu. Sudah hampir 10.000. Belum ininya nih. Ini nih whip tadi Whip cambuknya berapa? Kalau ini murah, 125 ringgit. 125 ringgit. Oke. Ini bukan mancing ya, tapi ini whip untuk kuda. Ya, Kalau beli glove. peralatan, oh ya, glove-nya juga nih, sarung tangan. Ada yang 200, Ada yang 100. 200. Oke, jadi total sekali latihan 10.000 yang dipakai dari atas sampai dengan ke bawah, belum termasuk kudanya. Ini kan tadi soal outfitnya, maintenance-nya juga kita sudah tahu harga-harganya berapa. Harga kudanya sendiri itu berapa sih, Mbak? Kuda paling murah 30.000 ringgit. Ya. Wow, seharga mobil. Kalau Itu paling murah. Paling murah, ya. Tapi Kategori murahnya gimana itu? Kok bisa dibilang oh kuda tapi ini ini kuda murah untuk, nih? Ini kuda untuk tanding ya, kuda untuk tanding. Lain kalau kuda-kuda untuk pariwisata tuh macam-macam kayak di Bandung. Kalau di Bandung juga nggak murah, bisa 20 juta, 30 juta juga di Bandung itu ya kuda-kuda ya. Yang di Parantritis itu nggak murah juga ya. Nggak murah ya. 10 juta, 15 juta tuh ada. Soalnya kita juga naik kan mahal juga itu, Ya. bayarnya sekali naik 50.000 Ya. juga Ya. kan. Nah, kalau kuda yang dari Europe bisa 500.000 ringgit. 500.000 ringgit, 500.000 ringgit. 500.000 ringgit. Ya. Harga rumahku seharga kudanya. Bisa karena kualitas dia lain. Misalnya jumping bisa sampai 1 meter 50, satu kayak yang putih. Kalau sore tadi kan bisa lihat Rafael naik. Bener. Yang putih. Ada yang tergantung dari mana dia kualitas dia tinggi jumpingnya. Oh, Dan jadi kepintaran. mahalnya kuda itu dinilai dari Kepintaran. kepintarannya. Si kuda. Kita tahu dari mana kepintaran si Oh, kuda? kita kan- Apakah ada tesnya? Kayak Ya. misalnya manusia punya sertifikat tes TOEFL-nya sekian Enggak, gitu. kita bisa lihat dia kualitas dia pertandingan. Dia kan misalnya kita jual, saya mau jual 500. Apa dasarnya? Ini dia juara ini, juara ini. Dia tanding. Itu mahal. Ngerti. Jadi kalau misalnya kuda ini semakin dia banyak menjuarai suatu perlombaan dan kompetisi, harganya akan semakin Iya, mahal. iya. Nah, Prince ini sudah banyak menjuarai perlombaan macam-macam, artinya kita sudah bisa simpulkan harganya lebih dari 300.000 ringgit. 1 miliar lebih. Itu Bisa baru kita, kuda. kalau kita mau jual. Tapi Senyum saya nggak mau aja. jual. Senyum aja saya mah. Itu dulu kalau misalnya Mbak Vera mau jual harganya berarti range-nya antara 300.000 ringgit hingga 500.000 ringgit. Kalau mau jual, Mau tapi saya jual. insya Allah saya tak mau jual. Iya, Karena benar. sudah seperti kayak Sudah sayang ya Mbak ya. ya, sama seperti kita sudah kayak punya anak. Ini aku masih tertarik dengan harga-harga kuda ya. Harga kuda itu benar-benar super duper dan teramat sangat nggak masuk akal menurutku Ya. itu. Kenapa bisa begitu sih Mbak? Kadang kalau orang yang ngapain sih beli kuda sampai 1 miliar lebih, mendingan Ya. kita beli rumah, mendingan kita beli mobil gitu Ya, kan. Tapi memang kuda itu memang hobinya raja-raja ya. Benar. Jadi mereka Hobinya sultan. Hobi sultan adalah berkuda. ya. Jadi karena mereka orang berjuis kalau kita bilang kan. berjuis. Jadi mereka mau cari kuda itu yang kualitasnya tinggi itu mereka rata-rata import dari Europe. Transportnya aja udah berapa. Transportasinya, penghantaran kuda. Tadi kudanya Mbak Vera kan dari Eropa dan Arab ya. Ya. Ini dulu dihantar dari mana? Dari Singapura. Dari Singapura. Singapura di sini orangnya nggak kuat, orangnya pulang ke England, saya yang teruskan. Oh, jadi awalnya dulu orang tuanya Prince ini kita bisa anggap Ya, sebagai iya, orang tua gitu ya. ya. Orang tuanya Prince ini adalah orang Inggris, England, orang Inggris. Kemudian Mbak Vera yang adopsi gitu ya. Dia Dari bawa usia Prince-nya dari sekitar umur berapa tahun ya? Sekarang aja 14, 10, udah 5 tahunan lah. 5 tahun ya. Lagi Oke. gagah-gagahnya, lagi Lagi kuat-kuatnya racing. keren-kerennya racing gitu Lagi ya. kuat-kuatnya Makanya dulu racing. menang terus ya jadinya Iya, ya. dia lagi racing-racingnya. Dulu biaya adopsinya berapa sih Mbak dari yang orang Inggris itu? Itu biaya dia, saya nggak mau.
karena biaya dia. Oke, itu adalah ciri-ciri orang humble, tidak ingin menyebutkan harga. Kalau harga yang murah-murah disebut nih, ini 500, 800, 2.500 tuh disebut. Tapi harga-harga yang hampir menuju 1 miliar itu yang namanya sultan asli ya. Sultan. Oke. Tadi kan kudanya divaksin ya Mbak. Vaksin apa sih sebenarnya? Macam-macam, flu. Oh, vaksin ya, flu dari Afrika ya. Mhm. Itu bisa mati kuda. Oh, flu dari Afrika bisa bikin menewaskan kuda gitu kuda ya? ya, bisa mati kuda atau demam. Oh, demam tuh harus seperti kita lah, dari kecil sampai besar ada vaksinasi, obat cacing, gigi, akupuncer. Oh, akupuncer juga? Iya, Ditusuk yang pakai jarum akupuncer itu? Oh, aku baru tahu deh. akupuncer. Itu akupuncernya di bagian mananya? Di punggung, karena di dia kan punggung. peloncat. Karena kan dia gendong kita kan. Pegel dianya ya? Kadang-kadang orang kan kasar atau waktu dia loncat itu tertarik salah sama kayak manusia. Mungkin karena Mbak Fe menjaga badan juga supaya prince-nya ini nggak Tapi ya, berat kali ya hampir untuk rata-rata rider emang kecil badan ya. benar. Karena Saya nggak pernah ngeliat tuh rider kuda gitu gemuk-gemuk gitu karena nggak ada. kita kan berkeringatnya sampai berapa ribu kalori ya. Selain vaksin ya, vaksin flu, kemudian demam juga. Vitaminnya apa Mbak? Vitamin ini semua vitamin ya, terutama untuk tulang. Untuk tulang. Benar, vitamin tulang ya? Ya, Kak kita. Jadi kita jaga dia vitamin dia. Kadang kita kasih dia power. Kadang kuda kan Suplemen juga ya, gitu suplemen emang harus satu. Apalagi kalau kuda tuh betina atau female itu ada datang bulan. Oh, kuda itu datang bulan juga. Aku baru tahu deh. Period. Periodnya berapa? Periodenya berapa lama sih kalau Ya kuda? paling enggak kuda 1 hari dia Oh, datang periodnya bulan. 1 hari. Tapi Itu dia pakai pembalut juga nggak sih? enggak. Nggak pakai. Ya, merah memang, tapi dia punya mood itu ya kayak kita perempuan ada moodnya malam. Oh, mudi juga. Mudi. Ya, berarti PMS juga gitu Yes. ya? Kuda tuh ada mood. Laki-laki pun sama. Ada yang kepingin kawin. Bener, jadi tuh kuda juga kepengen kawin gitu ya. Ada. Kalau Prince gimana Mbak? Udah Kalau- operasi. Oh, udah operasi. Jadi sudah di vasektomi ya? Apa namanya? Iya, Bener ya? steril. Oh ya, di steril ya. Ya. Kecuali Berarti dia tidak memiliki nafsu lagi iya, gitu. Betul. Oke. Jadi kalau enggak bahaya, begitu dia bertanding dia lihat kuda lain, takutnya dia lagi Terangsang gitu ya. Dia sedang ada di masa arena pertandingan. Benar. Kemudian Mbak, tadi aku sempat kepikiran, biasanya kuda itu bisa efektif kita pakai untuk latihan kuda atau juga untuk bertanding itu di usia berapa? Lebih bagus dari kuda tuh kita nggak bilang dia umur berapa dia hebat. Kuda tuh hebat terus sampai dia ajalnya ya. Oh, sampai dia meninggal itu selalu power? Iya. Oke. Makanya kuda memang untuk perang. Kalau ada umur-umur nanti perang milih-milih kuda muda. Iya. Ini jangan dipakai nih, nanti kita kalah perangnya gitu Iya. ya. Iya, zaman dulu ya kalau ingat cerita kisah-kisah Nabi Kuda itu gitu ya. tetap ada power. Biasanya di usia berapa sih kuda itu akan meninggal, Mbak? Ada yang umur 25, ada umur 17, ada umur 14. Tergantung yang di atas lah. Benar ya. Kita Maksudku berarti dia umurnya itu nggak ada yang mencapai sampai 50 tahun nggak seperti ada. manusia ya? Itu kuda kalau sampai 40 tahun tuh kuda yang kasih sayangnya top itu, orang yang ngurusnya. Kuda yang Udah benar-benar dianggap sebagai anak kandung gitu ya, sayangnya sayang, gitu ya. Baru dia merasa tenang, enjoy. Tapi kuda itu kadang 25, 20 pun sudah almarhum, udah meninggal. Udah mati. Sudah mati ya di usia 25 tahun. Mbak, apa sih manfaatnya dari berkuda ini? Saya kasih tahu. Bagaimana kita yang punya sakit tulang belakang, Sakit tulang belakang, oke. it's the best naik kuda. Kenapa? Karena kita naik kuda ini kita nggak perlu yang cepat, kita kayak tadi, trot. Itu dia tarik tulang belakang ya dari kepala sampai pulang ekor. Oh, jadi yang punya masalah tulang belakang yang bengkok gitu ya. Jadi terapinya atau ya naik kuda. split. Apa itu Oh, yang renggang ya, renggang. Renggang atau dia masuk apa sajalah tulang belakang ya, sama lutut, sama paha. Itu bagus karena kita khawatir ya kalau sudah makin tua lutut. Benar. Karena kalau naik kuda kan kebanyakan begini. Itu 1 hari saya sampai 7.000 kali. 7.000 kali bended gini bended ya. ya. Apa sih ini menekuk ya berarti ya? Kita set up. Iya. Kan set up ya, set and up. Itu sampai 7.000 kali. 7.000 kali. Luar biasa Ya, sekali. Kalau tiap hari kan lumayan. Kalau misalnya orang yang punya sakit belakang tapi nggak punya kuda, gimana mau terapi Boleh kudanya? datang kita. Kalau kita misalnya mahal, ambil bangku, lo duduk di bangku aja. Tapi mesti itulah. Oh, jadi seolah-olah pose kita seperti naik kuda Kuda, gini ya.
Tapi kalau dengan kuda Tapi kan, nggak ada feel-nya, Mbak. ya itu dia. Kalau dengan kuda kita sekalian ada bondingnya. Dia dibantu gerak-gerak sama gitu dia ya? kan, dibantu sama iya, dia. benar-benar. Dan kita pun merasa, tapi kalau kita sendirian kan sampai 7.000 kayak gini ngapain ini ya? Sampai minum, makan. 7.000 kali begini juga kan yang ada malah viral nih nanti di videoin. Parises ujung-ujungnya. Kan? Selain manfaat dari mendapatkan kesehatan tulang punggung belakang ini lurus, terus juga staminanya pasti ya. Iya. Stamina dan kelihatan awet muda. Amin. Apalagi sih Mbak manfaatnya dari berkuda ini? Humble. Humble, bener. Rendah hati gitu ya. Karena kalau kita sombong di atas binatang, binatang lebih tahu ya. Orang yang sombong apa enggak, dia bisa lempar kita. Detik itu juga kita bisa mati. Bener, kan banyak tuh cerita-cerita orang jatuh dari kuda, patah kaki, pecah kepalanya gitu ya, dan dalam keadaan kritis, Iya, koma di rumah betul. sakit gitu ya. Mbak Vera pernah nggak mengalami injured gitu? Iya, sudah 2 kali operasi tulang belakang. Sudah 2 kali operasi tulang belakang. Ya, udah pasti. Karena namanya juga kita mencoba itu nggak ada istilahnya selamat terus tuh nggak ada. Pasti ada cobaannya. Benar. Namanya jatuh kuda tuh biasa. Cuma tergantung jatuh kudanya bahaya atau jatuh kudanya kelalaian kita. Tapi selalunya apa bedanya sih bahaya dan kelalaian? Kadang-kadang kuda itu kalau nggak suka sama kita, dia jumpingnya itu seperti yang gila itu. Kaki belakang nggak menjaga nggak gitu menjaga. Tapi kalau kelalaian kita, kadang-kadang kita suruh dia ke kanan, muka kita ke kiri, kita yang lalai. Kesalahan sendiri gitu ya. Kayak jumping, semestinya 4 langkah, tapi kita bikin dia 5 langkah, kan terkejut ya. Iya benar ya, kaget tiba-tiba kok harus lompat gitu ya. Itu dia, itu kelalaian kita ya. Nah yang bahaya ini karena kudanya sendiri yang ada faktor dislike gitu ya, dengan yang penunggangnya gitu betul. ya. Dan sebelum naik kuda ya kita ya berdoa lah. Itu tadi waktu Mbak Vera di atas kuda juga aku dengar sambil dibaca-bacain sholawat gitu ya. Assalamualaikum. Jadi nganggep seperti manusia gitu ya Mbak ya. Kita syahadat ya. Karena binatang kan jiwa binatang tetap binatang ya. Tapi kadang-kadang kalau kita bawa dengan sholawat, insya Allah dia pun tenang, kita pun tenang. Jadi dia punya feeling dunia ini kecil lah, kita tenang gitu. Kayak tadi kan tenang. Nah dia sudah tahu dia mau makan, waktu dia makan. Karena mungkin sudah tiap hari ketemu, jadi sudah tahu ya, seperti anak sendiri kalau anak lapar, anak capek, anak haus, anak kecil, tahu betul, ya. Iya, seperti anak kecil lah. Dia pun seperti anak kecil, jadi ya paham-paham kita. Kalau kita pintar handle binatang, laki-laki pun bisa kita handle. Wah, asik. Itu yang terakhir adalah binatang aja bisa kita handle, apalagi manusia. Itu prinsip perempuan. Itu prinsip perempuan itu ya. Kuda aja bisa dinaikin, apalagi bisa ditaklukkan kuda itu. Oke Mbak Vera, terima kasih banget ngobrol-ngobrol ini, informasi yang sangat berharga banget. Kita sudah tahu harga kuda berapa, maintenance-nya berapa, kemudian sayangnya, kasih sayangnya, manfaatnya, outfitnya juga berapa gitu. Yang terakhir ada nggak Mbak yang mau disampaikan nih untuk teman-teman kita di YouTube ini? Ya, kalau bisa ibu-ibu yang masih ya nggak semuanya ya, ibu-ibu mungkin masih ada dana. Kenapa nggak, kalau anaknya ada hobi berkuda, ikut. Karena di situ anak-anak punya sifat yang benar-benar laki-laki dan pendiam. Laki-laki itu kan dia diam tapi tegas. Begitu dia juga sama kuda. Karena kuda dia nggak perlu ada laki-laki, tapi dia diam tapi dia ada ketegasan. Untuk perempuan dia percaya diri. Zaman sekarang kan banyak percaya sama orang, percaya sini, akhirnya dia pun kawan-kawannya terpengaruh ya. Tapi kalau dia saling percaya sama binatang, sama diri dia sendiri, insya Allah akan terhindar dari hal-hal negatif lainnya. Karena itu manfaatnya ya. Karena dia sudah bisa belajar bahasa body dengan binatang, bahasa lirikan binatang, binatang yang tenang, gesturnya, suaranya juga mungkin ya Mbak ya. Jadi dia menghadapin kawan-kawan yang licik atau kawan apa, dia insya Allah dia tahu. Kan? Karena sifat binatang aja sudah dipahami, apalagi sifat manusia kan. Betul. Terima kasih banyak Mbak Vera. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses, prinsip selalu sehat. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Terima kasih. Terima kasih. Bau keringetan banget. Tapi ini keringet sehat karena ini matahari pagi ini bagus untuk kulit kita ya. Terima kasih banyak ya untuk Ika dan juga si Masnya. Oke. Terima kasih atas YouTube-nya. Insya Allah bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa subscribe ya Ika Wulandari Channel. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.